Balai Penyuluhan Pertanian PPP Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Kami hadir sebagai sahabat penyuluh dan petani, memberikan informasi terkini dan terupdate. Informasi mengenai penyuluhan, liputan pertanian, beranda petani, teknologi pertanian, dan beranda serba-serbi. BPP Selakau TV. Sejak coronavirus atau COVID-19 mewabah di sejumlah negara, termasuk di Indonesia, masker dan cairan pembersih tangan atau yang dikenal dengan hand sanitizer sulit didapati di toko-toko obat dan alat kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada video kali ini kami akan memberikan tutorial cara pembuatan hand sanitizer atau cairan pembersih tangan dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar kita dan sangat mudah untuk didapati, yaitu menggunakan daun sirih dan jeruk nipis. Daun sirih mempunyai kandungan sebagai antiseptik, sedangkan jeruk nipis mengandung antioksidan dan antiseptik. Nah, seperti apa tutorialnya? Berikut cara pembuatannya untuk sahabat penyuluh dan petani. Alat yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer yang pertama takaran. Yang kedua, kita menggunakan pisau dapur. Yang ketiga, kita juga menggunakan tisu. Yang keempat, saringan untuk menyaring. Yang kelima, gunting untuk memotong daun sirih. Yang keenam, wadah untuk mengukus. Yang ketujuh, kita menggunakan botol semprot yang sudah disterilkan. Untuk bahan yang digunakan antara lain jeruk nipis sebanyak 1 buah. Yang kedua, kita menggunakan daun sirih sebanyak 10 lembar yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan. Yang ketiga, kita menggunakan aqua galas untuk campuran ekstrak daun sirih. Dan yang terakhir, kita menggunakan air masak yang akan dicampur pada potongan daun sirih untuk dikukus. Untuk langkah pertama, daun sirih dipotong kecil-kecil menggunakan gunting, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Setelah itu dicampur dengan air sebanyak 100 ml atau setengah gelas air minum, kemudian masukkan ke dalam panci untuk dikukus atau ditim selama 30 menit dengan api kecil. Dan untuk langkah selanjutnya, jeruk nipis dipotong menjadi beberapa bagian menggunakan pisau dapur, kemudian diperas ke dalam wadah. Untuk pembuatan 100 ml diperlukan sebanyak 10 ml atau 3 sendok makan air peresan jeruk nipis. Setelah selesai dikukus, air rebusan daun sirih didinginkan terlebih dahulu. Kemudian disaring menggunakan saringan yang dilapisi dengan tisu agar memperoleh ekstrak daun sirih yang benar-benar bersih. Ekstrak daun sirih diambil sebanyak 40 ml atau 12 sendok makan untuk pembuatan 100 ml hand sanitizer. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 50 ml atau 15 sendok makan ke dalam ekstrak daun sirih yang sudah disaring. Langkah selanjutnya, campur kedua bahan tersebut yaitu peresan jeruk nipis dan ekstrak daun sirih. Yang pertama, masukkan terlebih dahulu air peresan jeruk nipis sebanyak 10 ml, lalu ekstrak daun sirih sebanyak 90 ml sehingga menjadi 100 ml.
Setelah kedua bahan tercampur, segera kita masukkan ke dalam botol semprot sesuai takaran yang diperlukan. Dan hand sanitizer atau cairan pembersih tangan yang terbuat dari ekstrak daun sirih dan jeruk nipis siap digunakan. Untuk sahabat penyuluh dan petani, perlu diingatkan bahwa hand sanitizer atau cairan pembersih tangan hanya digunakan untuk mengantisipasi dari kuman, bakteri, serta virus jika berpergian. Dan untuk lebih efektifnya tetap menggunakan sabun untuk mencuci tangan di air yang mengalir selama 20 detik atau 40 detik. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pencegahan COVID-19 bagi penyuluh dan petugas lainnya. Persiapkan hand sanitizer di kantor BPP, khususnya di dekat mesin absensi, kamar mandi, dan pintu utama BPP. Bersihkan peralatan kantor seperti keyboard PC, laptop, mouse, meja, dan lain-lain dengan desinfektan secara rutin. Menjaga kebersihan area kerja di BPP dengan melakukan gotong royong kebersihan sepekan sekali. Hindari perkumpulan massa atau kerumunan seperti rapat, pertemuan, dan lain-lain. Dan selalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Meminta rekan yang kurang sehat untuk istirahat di rumah. Dan secara proaktif menyampaikan informasi pertanian dan mencegah COVID-19 melalui radio komunitas, cyber attention, dan sosial media untuk petani dan masyarakat luas. Pencegahan COVID-19 bagi petani. Sering mencuci tangan pakai sabun terutama sebelum makan atau minum. Gunakan masker bila batuk atau pilek. Konsumsi gizi seimbang, berbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan. Rajin olahraga dan istirahat cukup. Tidak mengkonsumsi daging yang tidak masak. Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Menghindari kerumunan banyak orang seperti pertemuan, selamatan, dan lain-lain. Bila sedang beraktivitas di sawah atau di kebun, seperti tanam, pemeliharaan, dan panen, agar menjaga jarak dengan petani lain minimal 2 meter, dan optimalkan penggunaan alsintan. Rajin mengkonsumsi empon-empon seperti wedang ungu, jahe, kunir asam, beras kencur, dan lain-lain. Tetap bekerja di lahan pertanian dengan semangat. Sahabat penyuluh dan petani, pertanian tidak boleh berhenti. Ayo genjot terus produksi pertanian untuk ketahanan pangan dan menyukseskan swasembada pangan Indonesia. Dalam kondisi pandemi corona, pemerintah maupun masyarakat harus bersatu dan saling menjaga situasi negara agar tetap kondusif. Memang, corona ini membuat ekonomi menurun, tapi harus ingat satu-satunya lapangan kerja yang tersedia adalah pertanian. Jadi, janganlah kita melakukan lockdown atau isolasi. Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia.